Halo, shalom. Selamat pagi guys. Apa kabar di hari ini? Pagi ini saya ingin menceritakan bagi kita sebuah pengalaman yang lucu, tapi ada pelajaran yang dapat kita petik darinya. Jadi saya membuat schedule untuk tim misi yang sedang melayani bersama dengan kami, anak-anak muda. Dan salah satu tujuan pelayanan di minggu kedua ini adalah mereka melayani di TK Kristen di Desa Kristen Blimbing Sari. Jadwalnya sudah saya share dalam PDF kepada mereka. Besoknya mau berangkat, saya juga mengkomunikasikan kepada staf di sini yang mengantar mereka. Istri saya juga mengkomunikasikan hal yang sama, tujuannya Desa Blimbing Sari. Tetapi ada hal yang lucu di situ, karena staf yang mengantar tim ini ke sana, dia berpikir dia hanya sekilas mendengar tapi tidak memperhatikan. Kemudian dia mengantar mereka ke tempat yang bukan TK Blimbing Sari, tapi ke salah satu TK yang dekat dengan Desa Blimbing Sari, di desa yang bertetangga. Nah, akhirnya terjadilah kekeliruan di situ. Bukan desa yang sesuai schedule, tapi yang di luar. Puji Tuhan, desa yang tidak sesuai schedule ini pendetanya menerima dengan baik. Lalu yang di sana juga mereka bingung, tim yang tidak datang. Pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah yang pertama, bahwa tentang mendengar dan memperhatikan. Itulah sebabnya kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah ia yang membaca dan yang mendengarkan kata-kata nubuat ini." Lalu dalam 7 surat kepada jemaat di Asia Kecil, dimulai dengan jemaat Efesus, itu juga di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, "Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh." Nah, di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu." Ayat 26, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya." Intinya mendengar tapi dia mengabaikan angin lalu. Akhirnya kembali ke konteks cerita tadi, pelayanan yang seharusnya di TK desa yang dimaksud sesuai jadwal, tapi berubah ke PAUD desa tetangga. Sama-sama pelayanan Kristen dan mereka menerima dengan baik. Kami berdiskusi dengan pendeta tersebut. Puji Tuhan, kekeliruan ini bukan menjadi sesuatu hal yang untuk menjadi perdebatan, tetapi bisa sambil guyon dengan teman pendeta. Dan dia berharap kalaupun ini keliru, tetap dilanjutkan. Nah, tapi kami sudah membuat janji dengan TK yang lain bahwa janji harus ditepati. Next time tim akan datang dan melayani di sana. Nah, hal ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mendengar itu hal yang paling vital sekali di dalam kita mengikuti Yesus. Dengar-dengaran. Nah, firman ketika Allah berkomunikasi dengan Israel sebagai entitas umat pilihan perjanjian baru, itu yang penting adalah berhati-hatilah kita untuk mendengarkan suara Tuhan, kemudian mendengar dan mengikuti, mendengar perkataan-perkataan firman. Instruksi itu yang paling penting. Ketiga, dalam berdiskusi, berdialog, lebih banyak kita meluangkan waktu untuk mendengar. Dengan mendengar, kita dapat menerima informasi dengan baik, menerima instruksi dengan baik. Apalagi firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, cerna, pahami, terima, dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.